Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang merger dan akuisisi. Yang terakhir sebelumnya saya sudah bahas tentang definisi dari merger dan akuisisi, kemudian mengapa perusahaan melakukan merger dan akuisisi, beberapa metode perhitungan untuk nilai perusahaan yang akan diakuisisi dan di merger. Nah, sebelumnya saya izinkan saya untuk men-share materi yang akan saya sampaikan di sini. Nah, jika pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beberapa metode dalam penilaian nilai perusahaan yang akan diakuisisi, di mana salah satunya adalah cash flow value, yaitu pendekatan yang sering digunakan, dan pendekatan ini mirip dengan pendekatan menghitung nilai intrinsik suatu sekuritas. Ya, jadi dalam pendekatan ini kita menggunakan present value dari seluruh arus kas yang digunakan, yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut sejak perusahaan itu berdiri hingga seterusnya. Ya, artinya pada saat T sama dengan 0 hingga tidak terhingga. Nah, langkah-langkah untuk melakukan perhitungan menggunakan pendekatan ini adalah pertama kita memperkirakan arus kas selisih atau yang dinamakan dengan incremental cash flow dari merger itu sendiri. Nah, arus kas selisih ini merupakan arus kas setelah merger dikurangi arus kas perusahaan tanpa merger. Nah, kalau setelah merger kedua perusahaan beroperasi secara terpisah, hal ini tentunya mudah untuk dilakukan perhitungannya. Nah, di sini arus kas selisih ini harus sudah diperhitungkan semua efek sinergistik yang ditimbulkan oleh merger ini sendiri. Nah, setelah itu, langkah yang kedua, kita menentukan periode arus kas yang tidak bertumbuh secara konstan dari periode awal. Nah, di periode ini kita melakukan estimasi terhadap arus kas perusahaan target per tahunnya. Umumnya sih sekitar 5 tahun pertama sampai dengan 10 tahun pertama. Nah, kemudian pada periode ini kita melakukan estimasi terhadap arus kas perusahaan target per tahun. Di periode selanjutnya, arus kas diasumsikan mengalami pertumbuhan secara konstan hingga tidak terhingga, artinya selama perusahaan ini diharapkan memang akan berdiri terus. Nah, present value arus kas periode arus kas yang bertumbuh konstan ini nantinya akan dihitung menggunakan Gordon model. Nah, ini kita pernah belajar ya kalau di manajemen keuangan itu dalam penentuan harga saham ya untuk Gordon model ini. Nah, tingkat pertumbuhan konstan yang dapat digunakan kita biasanya menggunakan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi atau gross domestic product atau GDP dari negara tersebut. Nah, kemudian memperkirakan suatu tingkat diskonto atau discount rate ya, di mana tingkat diskonto ini adalah sebesar nilai biaya modal atau weighted average cost of capital dari perusahaan target merger ataupun akuisisi. Nah, setelah itu baru menghitung total present value dari arus kas selisih, ya, dan kemudian membagi present value arus kas selisih dengan jumlah lembar perusahaan target yang beredar untuk kita mendapatkan nilai per lembar saham. Nah, nilai ini adalah nilai maksimal yang ditawarkan oleh manajemen dari perusahaan yang melakukan akuisisi atau mengambil alih ya, memerger suatu perusahaan ke manajemen perusahaan targetnya.
semakin besar keuntungan sinergistik merger, maka semakin lebar perbedaan di antara nilai maksimal yang ditawarkan dengan nilai saham saat di bursa efek, ya, di bursa perdagangan saham. Oke, ini adalah contohnya di mana di sini kita punya perhitungan arus kas yang diberikan oleh perusahaan target. Kalau dilakukan akuisisi, jadi ini jangka waktunya 5 tahun. Nah, perkiraan arus kasnya itu adalah di sini tahun pertama itu 100 juta, tahun kedua 200 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 400 juta, dan tahun kelima itu 500 juta. Ya, ini saya singkat ya, jadi dengan asumsi 100, 200, 300, 400, dan 500. Di tahun ke-6 diharapkan arus kas konstan, bertumbuh dengan perkiraan tingkat pertumbuhan 5% per tahun. Rasio utang perusahaan target diasumsikan tidak berubah sepanjang berlangsungnya merger, sehingga nantinya biaya modal atau weighted average cost of capital-nya juga tidak berubah. Yakni di sini diasumsikan sebesar 10%. Kemudian jumlah saham beredar perusahaan target adalah 1 juta dan harga pasar saham perusahaan target adalah sebesar 1.500 per lembar. Nah, ini sebelum dilakukannya merger ataupun akuisisi. Nah, kita diminta untuk menghitung harga saham maksimal yang dapat ditawarkan kepada perusahaan target. Tadi sudah dijelaskan oleh saya di awal, nanti kita menghitung untuk menentukan harga saham tadi menggunakan Gordon method ya. Oke. Nah, di sini nanti kita butuh alat bantu, yaitu tabel present value atau di sini adalah PVIF ya, yang kita gunakan tabel PVIF. Tentunya ini jangka waktu periodenya di sini yang saya miliki sampai dengan 55 ya. Kemudian tingkat suku bunganya di sini saya ada sampai dengan 10%. Ya, kalau misalnya kita mau menghitung menggunakan kalkulator finance, ini di sini nanti ada cara perhitungannya. Kemudian ini rumus dari present value sendiri, PVIF sendiri ya. Oke, nah jadi yang kita lakukan adalah kita buat tabel. Ini masa pembayarannya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, hingga tahun kelima. Nah, ini perkiraan arus kasnya. Jadi 100 juta, 200 hingga 500 di tahun kelima. Nah, untuk PVIF-nya kita lihat dari tabel ya. Jadi kalau di sini tingkat suku bunga yang diasumsikan itu kan adalah 10% ya. Jadi lihat di tabel sini di 10%. Jadi PVIF-nya untuk periode pertama adalah 0,9091. Kemudian tahun kedua itu adalah 0,8264, tahun ketiga itu 0,7513 dan seterusnya. Nah, dari sini ya nilai PVIF ini kita kalikan dengan perkiraan arus kas dari perusahaan ini. Sehingga di tahun pertama perkiraan arus kasnya di sini ya adalah 90,91 juta. Kemudian di tahun kedua itu berarti 200 juta dikali 0,8264 atau sama dengan 165,28 juta dan seterusnya. Jadi kita mencari sampai dengan tahun ke-5. Nah, di tahun ke-6 ya tadi kan diasumsikan bahwa perusahaan dihitung PV untuk infinity-nya. Jadi dari mulai tahun ke-6 itu sampai dengan tidak terhingga. Nah, untuk menghitung present value infinity itu nanti menggunakan Gordon model ya. Di mana arus kas tahun ke-6-nya itu adalah sebesar 525. Nah, angka 525
25 di sini diperoleh dari untuk arus kas tahun ke-6 itu dia perkiraannya sama dengan arus kas tahun ke-5. Jadi sama dengan 500 juta ya. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah 5% atau sama dengan 525 juta ya. Nah, ini setelah itu kita hitung PV-nya dari tahun ke-6 sampai dengan tidak terhingga. Nah, perhitungannya itu dengan memperhitungkan arus kas tahun ke-6, yaitu ini, arus kas tahun ke-6 ini 525 ini ya. 525 dibagi WACC, WACC-nya sendiri adalah sebesar 10% dikurangi dengan GRUT. Nah, GRUT ini tadi di soal diketahui adalah ini 5%. Jadi WACC-nya 10% dikurangi 5% sama dengan 5%. Nah, hasil perhitungannya maka diperoleh di tahun ke-6 ini present value sama dengan 6.519,45 juta. Nah, kalau kita total present value-nya keseluruhan ini adalah sebesar 7.584,68 juta. Ya. Nah, ini nanti kita bagi ke lembar sahamnya sehingga ditemukan harga per lembar sahamnya itu adalah 7.584,68. Nah, kalau dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di awal, yaitu sebesar 1.500 per lembar, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harga saham yang ditawarkan dari perusahaan target itu berada di kisaran 1.500 sampai dengan 7.584,68 per lembar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi spread yang sangat jauh ya. Nah, ini merupakan tingkat keuntungan sinergistik ya yang terjadi akibat terjadinya merger. Ya. Nah, siapa saja yang mengalami keuntungan sinergistik? Maka pemegang saham kedua belah pihak ini mengalami efek keuntungan dari efek sinergistik ini. Gitu ya. Nah, model ini menggunakan asumsi rasio utang perusahaan target sebelum dan sesudah terjadinya merger itu tidak berubah. Nah, bagaimana kalau justru setelah merger utangnya itu naik? Karena kan kadang-kadang ada perusahaan yang dia dilakukan merger itu karena kesulitan keuangan, gitu ya, kesulitan likuiditas. Jadi makanya digabung dengan perusahaan yang lebih besar. Nah, di sini kita nanti menggunakan Hamada equation. Ya, Hamada equation itu formulanya ini. Kita menghitung beta, ya, kita menghitung betanya dulu. Nah, di mana nanti setelah itu kita akan menghitung security market line-nya. Ini menggunakan rumus CAPM ya, capital asset pricing model nih, di mana BU di sini ya, di mana di sini untuk KS di sini adalah merupakan biaya modal sendiri. Ya, tingkat keuntungannya yang ditawarkan oleh pemilik modal sendiri. Nah, ini adalah investasi yang free risk, ya, jadi yang bebas risiko, kemudian untuk yang untuk yang ini adalah KM di sini adalah return pada market
index ya. Nah, jadi betanya di sini sendiri nanti dicarinya dari Hamada equation ini. Nah, kita coba ke contoh berikut ya untuk menghitung berapa biaya modal sendiri setelah akuisisi dan merger. Di contohnya beta dari perusahaan target sebelum merger adalah 1,28, kemudian rasio utang sebelum akuisisi adalah 30%, pajak sebelum dan sesudah akuisisi adalah sama sebesar 40%, kemudian suku bunga bebas risikonya atau KRF-nya di sini 10%, dan return pada market index atau KM-nya sama dengan 15%. Setelah akuisisi atau merger, rasio utang meningkat. Jadi di sini contoh atau asumsinya adalah ketika ada peningkatan asumsi rasio utang setelah terjadinya aksi korporasi, yaitu berupa merger maupun akuisisi, di mana rasio utang meningkat jadi 50%. Nah, kita diminta untuk menghitung tingkat keuntungan ya dari akuisisi atau merger ini. Ya. Oke. Nah, kita hitung dulu beta akuisisi atau mergernya. Tadi menggunakan ini rumusnya ya. BU sama dengan ya. BU sama dengan BT dibagi 1 plus 1 min T dikalikan dengan D per E. Nah, ini Hamada equation. Nah, kita masukkan BT-nya di sini adalah beta target perusahaan sebelum merger yaitu 1,28. Nah, kita lihat di sini ya. Beta perusahaan yang targetnya nih 1,28. Kemudian dibagi dengan 1 plus 1 min. Nah, di sini pajaknya. Nah, pajaknya kan adalah 40%. Berarti 0,4. Ini ya, 0,4. Nah, terus dikalikan dengan di sini ada rasio utang sebelum akuisisi 30%. Ya. Ini dibagi ya, ini rasio utang sebelum akuisisi dibagi dengan ya kalau setelahnya berarti adalah 70%-nya. Ya. Nah, di sini kita dapatkan beta akuisisi mergernya itu adalah sebesar 1,02. Nah, dari sini kita perhitungkan beta setelah akuisisi. Jadi ini pada saat akuisisi, ini setelah akuisisi. Ini formulanya, di mana beta setelah akuisisi itu adalah BU dikali 1 plus 1 min T D per E. Ya. Nah, di sini kita masukkan betanya ya 1,02 yang pada saat akuisisi dan ataupun merger. Nah, terus ditambah 1 min 0,4 tingkat pajaknya. Nah, ini dibagi rasio utangnya nih. Rasio utangnya kan setelah akuisisi naik jadi 0,5. Nah, ini dibagi 0,5 karena secara total kan dia 0,5. Sehingga didapatkan beta setelah akuisisinya adalah sebesar 1,63. Jadi, kalau kita hitung biaya modal sendiri setelah akuisisi atau merger atau KS-nya, ya dengan formula ini nih. Ini KS-nya adalah formula dari security market line atau formula CAPM ya di sini ya. Nah, tinggal kita masukkan rasio bebas risikonya, suku bunga bebas risikonya adalah sebesar 10%, ya. Kemudian return market index ya itu 15%, nah dikurangi dengan risiko bunga tingkat suku bunga bebas risiko 10%,
Nah, dikalikan dengan beta. Beta setelah akuisisi. Maka diperoleh nilai biaya modal sendiri atau cost of capital setelah akuisisi merger adalah sebesar 18,15. Nah, pendekatan ini yang paling banyak digunakan pada proses merger. Kenapa demikian? Karena rasio perusahaan target biasanya berubah setelah dilakukannya aksi korporasi berupa merger. Jadi ya karena perusahaan merger itu kan semua juga dibawa gitu ya, hutangnya juga ikut dibawa, maka mungkin bisa terjadi nanti adanya kenaikan hutang. Nah, itu kira-kira perhitungan dari nilai perusahaan target pada aksi korporasi merger maupun akuisisi. Nah, di materi terakhir ini saya akan menjelaskan ada beberapa istilah-istilah atau isu-isu lain terkait dengan merger. Ya, nah yang pertama itu adalah defensive merger. Kalau dilihat dari definisinya, defensif itu kan berarti melawan. Nah, dari artinya aja kita bisa memperkirakan bahwa memang akan terjadi ketidaksepakatan pada terjadinya aksi korporasi merger di perusahaan yang targetnya biasanya. Ya, mungkin karena ada pihak yang tadinya pemegang saham jadi tidak memegang saham ataupun terkait dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, manajemen dari perusahaan target itu biasanya akan melakukan beberapa tindakan yang ujungnya itu pada penolakan merger akuisisi. Ya, contohnya seperti apa? Ya, contoh dari tindakan yang dilakukan oleh manajer di sini berusaha meyakinkan pemegang saham bahwa harga yang ditawarkan itu terlalu rendah, sehingga perusahaan target itu nggak mau melepas sahamnya ke perusahaan yang mau melakukan merger ataupun akuisisi. Karena mungkin kalau harga sahamnya dinaikin, mereka baru mau. Gitu. Tapi dibuat seolah-olah harga saham mereka tuh rendah. Tuh, jadi terjadi penolakan di sini. Kemudian memunculkan isu tentang monopoli. Nah, ini tentu kaitannya akan mengundang pemerintah bertindak. Karena ketika ada perusahaan yang besar itu mau mengakuisisi suatu perusahaan, ya apalagi perusahaan itu misalnya bergerak di perusahaan yang melayani konsumsi masyarakat banyak, gitu ya, pasti ada ketakutan-ketakutan. Nah, jadi oleh si pemegang si manajer biasanya dibuat isu yang ini setelah terjadinya merger akan terjadi monopoli. Nah, ini kalau ada monopoli tentu pemerintah akan turun tangan di sini ya, karena di beberapa negara termasuk Indonesia kan punya undang-undang anti monopoli. Ya. Nah, yang biasa dilakukan juga terkait dengan defensive merger adalah membeli kembali sebagian saham perusahaan atau stock repurchase. Ya, ini biasanya tujuannya untuk mempertahankan sebagai pemegang saham mayoritas ya yang punya kontrol di dalam perusahaan tersebut. Jadi misalnya ada perusahaan mau diakuisisi atau di merger, nanti pemegang sahamnya itu akan berupaya untuk dia tetap membeli saham dari perusahaan yang di merger atau diakuisisi supaya dia tetap menjadi pemegang saham mayoritas ataupun sebagai pemegang kendali dari perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian hal yang lain adalah mencari white knight. White knight atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah satria putih. Nah, white knight di sini jangan dibayangkan sebagai satria yang naik kuda, jangan. Ya, white knight di sini adalah calon pembeli lain yang berupa perusahaan tentunya yang lebih bisa diterima oleh manajemen perusahaan yang sekarang. Nah, itu udah lebih ke unsur-unsur politis sebetulnya ya. Jadi ya bisa jadi mereka punya entah itu rekanan, entah itu perusahaan lain yang memang lebih bisa diterima ya dari sisi budayanya. Karena ketika merger itu kan budaya perusahaan yang berbeda itu kan juga harus di merger kan, harus dijadi
Satu, pasti ada benturan di situ. Ya. Nah, kemudian yang keenam, menerapkan taktik poison pill. Ya, kalau dari namanya aja poison pill itu berarti pil racun. Ya, memang yang dilakukan oleh manajemen di sini membuat kondisi perusahaan tuh seolah tidak menarik untuk diakuisisi. Ya, misalnya yang melakukan window dressing nih ya, dengan dia membuat aktiva-aktiva itu semakin bagus nilainya dan sehingga bisa orang tertarik untuk membeli aset pilih perusahaan. Karena kan ada perusahaan yang mau mengakuisisi atau merger yang udah tertarik duluan. Tapi si pemegang si manajemen yang lama ini berusaha untuk menjual aset sebelum terjadinya merger ataupun akuisisi. Itu yang dinamakan dengan poison pill, atau membuat hutang baru sehingga hutang perusahaan itu meningkat. Nah, ketika hutang perusahaan meningkat kan jadi nggak menarik untuk diakuisisi ataupun di merger. Nah, yang berikutnya contoh dari defensive merger adalah membuat golden parachute. Nah, ini golden parachute itu maksudnya ya sama seperti parachute untuk dalam keadaan darurat terus pesawat mau jatuh terus kita mengembangkan parasit untuk terbang gitu ya. Terbang untuk terjun ya. Nah, ini juga tapi bentukannya adalah aturan-aturan yang mengharuskan adanya pemberian kompensasi yang besar buat siapa? Ya buat si manajemen perusahaan. Karena kan ini yang bertentangan kan si manajemen perusahaannya. Gitu ya. Nah, ketika pada kondisi atau pada aksi korporasi ataupun akuisisi ada investment banker. Apa itu investment banker? Investment banker di sini adalah perusahaan investasi yang punya peran penting dalam proses merger perusahaan. Apa yang dilakukan oleh investment banker? Antara lain membantu menyusun rencana merger, membantu dari perusahaan target menyusun rencana defensive merger. Ya, seperti yang tadi tuh dibantuin sama investment banker ya. Membantu menghitung nilai target perusahaan yang targetnya, membantu pendanaan merger, melakukan spekulasi saham-saham potensial target firm. Nah, untuk yang terakhir ini memang ada beberapa investment bankers itu mereka mengambil keuntungan jadi untuk pribadinya mereka. Jadi biasanya kalau di pasar modal ya beberapa aksi korporasi itu bisa menaikkan ataupun bisa menurunkan harga saham perusahaan ketika nanti setelah dilakukan merger ataupun akuisisi. Ya, saya ambil contoh yang baru-baru terjadi, ya, nggak tahu baru juga sih setahun yang lalu lah, yang Bank Syariah Indonesia itu, jadi dia akan terdiri dari 3 bank, ada Bank Rakyat Indonesia Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, di mana Bank Rakyat Indonesia atau BRI Syariah itu sahamnya sudah lebih dahulu listing di pasar modal. Nah, pasti kan banyak tuh yang punya. Nah, di sini investment banker itu menjadi pihak yang punya dia mengambil keuntungan dari mereka tahu nih ada informasi perusahaan itu akan melakukan aksi korporasi atau biasanya di dalam hal ini adalah merger. Nah, informasi demikian itu biasanya ditangkap oleh investor menjadi sinyal yang baik sehingga harga saham dari perusahaan tersebut bisa naik. Ya, mungkin kalau ada yang mau melakukan penelitian deskripsinya bisa nanti melihat harga sahamnya si BRI Syariah sebelum merger dan setelah akuisisi gimana. Ya, itu nanti kita lihat apakah benar tuh mengalami kenaikan ketika mau dilakukannya merger. Ya. Nah, kemudian siapa yang menang dari hal ini? Tentunya ya ini berdasarkan riset yang dilakukan. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan bahwa akuisisi merger menciptakan nilai keuntungan ya atau synergistic benefit ya. Seperti tadi keuntungannya sebesar apa sih itu spread dari
semakin besar spread-nya berarti keuntungan yang sinergistik itu ya semakin besar juga, dan itu dinikmati baik oleh pihak yang melakukan merger maupun yang di merger. Nah, terus cuma bagi pemegang saham target firm ya dia atau mereka menikmati hampir semua keuntungan tersebut. Jadi yang paling besarnya adalah perusahaan yang targetnya sih yang mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, ada yang cara melakukan penggabungan usaha tapi tidak melalui merger ataupun akuisisi. Namanya adalah corporate alliance atau aliansi korporasi. Ya. Jadi penggabungan usaha ini tidak melalui proses merger, tapi biasanya melalui perjanjian. Ya. Dan beberapa malah bersifat strategis, artinya sampai ke depan tuh mereka bergabung ya memperkuat si perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk yang corporate alliance ini memang tidak terbentuk perusahaan baru, beda sama si merger ya. Nah, cuman perusahaan tersebut nanti dia bekerja sama sehingga dia menjadi pemimpin di pasar tersebut. Contoh dari corporate alliance adanya joint venture antara IBM dengan Apple ya di tahun 1991. Jadi kedua perusahaan tadi ya mengembangkan hardware dan software. Nah, kemudian perusahaan tersebut pada saat itu menjadi pemimpin pasar karena yang satu ahli di bidang hardware, sementara yang satu pihak ahli di bidang softwarenya. Nah, pesaingnya jadi tentu kalah karena teknologinya kan mereka yang punya. Nah, kemudian ada juga joint venture antara Nikon dan Kodak, perusahaan produsen kamera. Dua-duanya perusahaan produsen kamera, ya. Nah, mereka mengembangkan kamera digital, ya, pada saat itu, pada masa itu, ya. Nah, ini tentunya produknya kemudian diterima oleh masyarakat dan perusahaan yang setelah mereka lakukan kerjasama itu juga mengalami keuntungan, ya. Oh. Banyak ya contoh-contoh dari corporate alliance. Nah, isu lain adalah terkait dengan management buyout atau MBO, di mana MBO ini merupakan tindakan dari sebagian kecil pemegang saham di suatu perusahaan yang mereka biasanya melibatkan manajemen di perusahaan tersebut ya. Sorry, mereka mengambil alih kepemilikan perusahaan. Nah, di mana nantinya mereka menggunakan dana yang diperoleh dengan cara menerbitkan obligasi untuk memiliki perusahaan tersebut. Jadi, misalnya ada perusahaan besar nih, ada sebagian pemegang sahamnya, kemudian bekerja sama dengan manajemen berusaha untuk membeli saham dari perusahaan tersebut, sehingga nantinya perusahaan tersebut dibeli lagi, kemudian namanya diganti jadi perusahaan yang baru. Nah, itu namanya MBO atau management buyout. Nah, yang hampir sama ya, cuman mereka tidak melibatkan manajemen lama, malahan jadi setelah terjadinya pembelian perusahaan secara sepihak itu manajemen lamanya dikeluarin gitu. Nah, ini namanya leverage buyout atau LBO. Ya, perbedaannya kalau yang manajemen buyout itu melibatkan manajemen perusahaan, kalau yang leverage buyout dia tidak melibatkan manajemen perusahaan. Nah, terakhir adalah divestiture, ya. Ini mungkin kalau yang belajar akuntansi pernah dengar istilah treasury share atau treasury stock. Nah, treasury stock itu produknya dari divestiture ini ya. Jadi ini merupakan aksi, kalau merger itu kan berarti penggabungan, kalau ini justru melakukan melepas unit-unit di perusahaan. Ada beberapa bentuk dari divestiture, ada sell off, yaitu menjual beberapa unit operasi perusahaan. Jadi misalnya ada perusahaan unit perusahaan misalnya minuman gitu ya. Di dalamnya dia ada minuman soda,
produknya minuman soda, departemen yang minuman soda, tapi itu nggak laku. Jadi yang dilakukan, ya udah minuman soda itu dijual unitnya ke perusahaan lain, sementara dia fokus kepada bidang yang satu bidang aja. Nah, cara demikian ini dinamakan dengan sell off. Nah, kemudian ada liquidation. Nah, ini liquidation-nya tapi bukan melikuidasi semua perusahaan ya. Jadi si perusahaannya ini menjual aset-aset yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga kalau ada yang mau masuk untuk mengakuisisi atau memerger, mereka kan nggak ada tidak ada aset-aset yang dimiliki. Nah, itu juga bisa menyebabkan akhirnya mundurlah perusahaan yang mau mengakuisisi atau memerger itu. Nah, yang ketiga adalah spin-off, yaitu tindakan melepas satu bagian perusahaan menjadi bagian yang terpisah. Ya, mungkin saya mengambil contoh sekali lagi seperti di perbankan syariah, gitu ya. Dulu seperti kayak Bank Rakyat Indonesia Syariah, BNI Syariah, mereka itu merupakan unit di dalam Bank BNI sendiri dan BRI sendiri. Jadi mereka bukan perusahaan yang terpisah. Nah, ketika namanya unit itu kan kalau di akuntansi laporan keuangannya juga konsolidasi. Nah, ketika mereka mau menjadi satu perusahaan sendiri di mana sahamnya dimiliki sama BNI dan BRI ya masing-masing. Nah, disitulah mereka menjadi perusahaan berdiri sendiri. Ya, jadi hanya si perusahaan induk ini hanya punya saham di situ. Nah, itu namanya spin-off. Ya, jadi spin-off itu tindakan melepas suatu bagian perusahaan, kemudian nanti dia menjadi perusahaan yang berdiri sendiri. Ya, misalnya ada divisi apa di suatu perusahaan, dia punya banyak divisi, dan divisinya itu lebih maju nih segala penjualannya dibandingkan sama divisi-divisi lain, dan mereka pede bahwa kalau mereka bisa berdiri sendiri akan lebih besar. Nah, itu ketika mereka melakukan pemisahan itu namanya spin-off. Ya, oke. Jadi tuntas semua materi yang saya berikan terkait dengan merger dan akuisisi. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya.